Ya, mohon maaf kepada semua kalangan yang lebih tahu dari kita, otomatis mereka-mereka yang alim dari para kiai. Bukan maksud kita itu mau menyinggung mereka-mereka itu enggak, tapi memang banyak dari kalangan Nahdliyin juga kurang begitu membanggakan. Mohon maaf ya, mungkin karena pemahaman atau memang beda pemahaman. Itu sebuah doa yang direndetkan dengan sebuah ritual tertentu. Kalau dalam Islam disyariatkan ada sholat awabin, yang berarti itu sholat penolak bala. Ini yang sering sial. Ya. As-sholatu jariyah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Wa inna lillahi wa syafa'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin. Abina syahidina atam mu'mina syahidatina khawahum wa tanazzalu bainahum wa ila yaumiddin. Summa ila hadratil malaikatil muqarrabin malaikat jibril malaikat israfil rabbi hati malik Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Nawana dzikrukum jami' ma'asyati min Allah ta'ala afdalu dzikri bi kalimati tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hayyun ma'bud, hayyun mawjud, hayyun la ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, pemirsa Gondo Arum Sikanco channel khususnya. Saat ini kita tepat sekali di malam Rabu. Tepatnya ini untuk menjadi tema kita malam ini adalah Rabu Pungkasan atau Rabu Wekasan. Baik, seperti biasa bersama saya sudah ada Bapak Supangat di sini sebagai narasumber karena beliau yang lebih mengetahui tentang Rabu Wekasan ini, juga dengan teman-teman di sana ada Bang Ipul, ada Aska, ya tentunya untuk kabar semuanya baik.
semuanya teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, untuk Rabu Wekasan ini kita akan mencari tahu seperti apa itu tentang Rabu Wekasan tentunya. Karena yang saya lihat di sini ini sudah ada beberapa objek atau material diantaranya ada beras, terus ada daun dan kelor, kemudian ada air ini sebagai medianya. Dan untuk kegiatan ini ataupun ritual ini, bahasanya ritual ya. Ya, untuk ritual ini seperti apa kita akan cari tahu. Untuk kalian semuanya, pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun, silakan untuk saksikan video ini sampai akhir supaya tidak ada gagal paham nantinya, supaya betul-betul memahami dari awal sampai dengan akhir. Baik, Pak Supangat, ini bisa diceritakan lebih dahulu Pak tentang mengenai Rabu Wekasan, kenapa maksudnya untuk sampai dengan saat ini ada ritual tersebut seperti itu. Ya, oke Mas Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pemirsa Gondo Arum dan semua teman yang ada di sini. Oke, sesuai pertanyaan Mas Budi, kita akan coba mengulas sedikit tentang apa itu Rabu Wekasan ini. Sebenarnya sudah dikenal dari zaman dahulu kala oleh pendahulu kita, oleh para ulama-ulama kita, termasuk para wali-wali kita yang memang mengajarkan istilah Rabu Wekasan. Baik, dari kata Rabu Wekasan ini, kalau Rabu udah jelas itu hari Rabu, kalau Wekasan itu atau bahasa Indonesianya itu kan pungkasan, pungkas artinya akhir seperti itu. Iya, betul. Nah, ini dilakukan setiap bulan atau di bulan-bulan tertentu atau mungkin tahun-tahun tertentu seperti itu. Namanya Rabu Wekasan itu memang Rabu terakhir, ya, terakhir tapi dalam bulan-bulan tertentu kayak gitu. Berarti dalam bulan, kalau istilahnya Rabu Wekasan itu kan diambil dari istilah Jawa. Oke. Rabu terakhir di bulan Safar itu kalau dalam istilah Jawa atau Islamnya. Itu di istilah Jawanya. Jadi Rabu Wekasan ini otomatis dilakukan setiap di Rabu terakhir pada bulan Safar. Hanya di bulan itu aja atau mungkin di bulan-bulan lainnya? Enggak. Cuma di bulan Cuma Safar. bulan di Safar aja. Nah, bulan di Safar. Di bulan Safar aja. Iya. Oke, baik. Nah, ini bagaimana maksudnya dari bulan Safar itu sendiri? Kenapa diadakannya hanya di bulan tersebut? Kenapa tidak di bulan-bulan yang lainnya seperti itu? Ini saya mewakili untuk yang terutama saya belajar untuk diri saya sendiri ya, karena saya memang belum mengetahui. Ini baru tahu tentang Rabu Wekasan ini, dan mungkin masih banyak pemirsa di luar sana yang masih belum mengetahui atau belum cukup tahu tentang Rabu Wekasan ini. Atau mungkin teman-teman di sini juga Dia juga lagi pengen tahu, cari-cari info iya. ya. Baik, Iya, baik ya. Itu gimana Pak? Sebenarnya kayak gini, yang namanya Rabu Wekasan atau ajaran Rabu Wekasan itu sudah dibawa oleh para ulama atau kiai terdahulu kita. Cuman di era modernisasi sekarang ini banyak dari kalangan Nahdliyin juga kurang begitu mengembangkan. Mohon maaf ya, mungkin karena pemahaman atau memang beda pemahaman. Baik. Tapi mungkin balik lagi, maksud dan tujuannya itu ya pemikiran masing-masing ya. Pasti kita yakini bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik juga tentunya. Nah, kalau untuk Rabu Wekasan ini seperti yang disampaikan sudah mulai ditinggalkan, bahasanya seperti itu ya Pak, istilahnya. Baik, mudah-mudahan dengan nanti kita mempelajari tentang Rabu Wekasan ini, kita semuanya kita jadi tahu dan kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil baiknya, dan mungkin yang berniat untuk menjalani nanti bisa mulai menjalankan kembali seperti itu supaya tradisi ini tidak hilang gitu. Kalau sebagian alim itu ada yang melaksanakan ritual Rabu Wekasan atau istilahnya bermujahadah sebenarnya. Mujahadah. Karena itu sebuah doa yang direntetkan dengan sebuah ritual tertentu. Kalau dalam Islam disyariatkan ada sholat awabin, yang berarti itu sholat penolak bala kayak gitu.
itu juga. Ini yang sering sial. Oh. Iya, yang sering sial ini mungkin maksudnya bisa juga nggak sih seperti itu, maksudnya karena ya mungkin awalnya dari situ, misalnya ini kok gua sial terus misalkan seperti itu Ya ya. karena kayak gini Mas Budi atau semua teman-teman biar kita tahu ya, mohon maaf kepada semua kalangan yang lebih tahu dari kita, otomatis mereka-mereka yang alim dari para kiai, bukan maksud kita itu mau menyinggung mereka-mereka itu enggak, tapi memang kita melalui sebuah media itu menyampaikan istilah syiar Islam atau dakwah kayak gitu. Jadi seperti di video-video sebelumnya, di sini kami tekankan ya, kita sampaikan, bukan menekankan, kami sampaikan bahwa ini tidak ada niat untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama menggali lebih dalam tentang apa yang sudah diajarkan dari zaman dahulu seperti itu. Karena Rabu Wakas ini ya, maksudnya kalau orang awam mungkin apaan sih itu dilakukan kayak gitu-gitu, maksudnya ada ritual-ritual tertentu seperti itu. Nah, tapi maksud dan tujuannya itu bukan itu, karena balik lagi untuk ritual ini sudah diajarkan dari oleh para waliullah tentunya ya Pak, begitu. Oke. Nah, mengenai ritual tadi ini kan ada media seperti contohnya ini ada beras, kemudian ada daun kelor seperti itu untuk medianya, begitu, ada air juga. Ini bisa diceritakan atau secara simbolis atau mungkin filosofinya itu seperti apa? Oke, kita kuak dulu dari awal biar istilah kita paham, juga pemirsa sedikit memahami biar nggak salah persepsi kayak gitu. Iya, Mas Budi. betul. Iya. Menurut sejarah atau yang diajarkan oleh para alim, kenapa ada Rebo Wakasan? Karena Rebo Wakasan tersebut adalah rebo akhir atau rebo pamungkas di bulan Safar kalau di istilah bulan Jawa. Iya, bulan Jawa maupun bulan Islam kayak gitu. Karena dalam rebo tersebut atau dalam bulan tersebut, di bulan Safar di tanggal 12-nya itu mulai sakitnya Nabi Muhammad SAW. Juga di hari Isnin tanggal 12 wafatnya, tapi di bulan Maulidnya. Jadi untuk kelahirannya juga di bulan 12, tanggal 12 bulan Maulid, wafatnya juga di bulan itu juga. Bahkan di bulan Safar yang khususnya di hari Rabu Wakasan itu yang kita kenal di halayak ramai kita di kalangan Jawa maupun Indonesia, itu banyak dari para alim atau di ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu menurunkan di malam ini 360 balak atau bilahi yang ada diturunkan dari Allah ke bumi di malam Rabu Wakasannya. Iya betul. Ada yang menyebutkan 360 balak. Maksudnya musibah besar juga musibah kecil, itu sebanyak itu. Makanya dari para alim itu menganjurkan untuk kita sebagai umat muslim sesuai pemahaman kita itu untuk berdoa ke Allah, bermunajat ke Allah, diawali dengan sholat awabin, sholat 4 rakaat. Sholat sunat awabin itu 4 rakaat tapi terdiri dari 2 salaman. Oh iya, jadi dilakukan 2 kali berarti. 2 kali. Oke. 4 rakaat 2 kali salam Itu namanya sholat awabin atau nama lain sholat tolak balak. sholat tolak itu. Nanti diteruskan dengan bermujadah atau berdoa Doa, kayak begitu. gitu. Ya, termasuk sebuah syariat kayak gini, ini sebenarnya kita masukkan ke syariat yang ada itu di bagian ilmu hikmah. Oke. Itu setelah kita doa tadi udah kita awali dengan sholat awabin, terus kita sudah mujahadah, kita mohonkan melalui sebuah air kan memang sumber kehidupan. Betul. Ini sebagai ucap doa juga tapi diwujudkan ke melalui sarana prasarana ini. Nah, kalau air ini saya sedikit paham karena saya pernah
tahu ini ada tentang the miracle of water seperti itu. Jadi memang air ini sebagai salah satu media yang memang ampuh seperti itu ya Pak ya. Bahkan zaman Rasulullah pun untuk penyembuhan atau apa itu kan medianya juga banyak menggunakan air seperti itu. Yang paling mudah. Yang paling mudah betul. Karena di dalam diri kita pun itu hampir berapa Unsur puluh persen airnya ada lebih air. banyak unsur air betul. Iya. Jadi tergantung ucapan kita seperti itu katanya. Tapi itu bukan kata nyali tapi memang betul. Pasti seperti itu sokek. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian ini kalau airnya kan sudah. Untuk daun kelornya nih Pak. Ya kalau daun kelor banyak juga istilah kita kenal bahwa daun tersebut juga mempunyai kandungan tertentu dari alam yang memang diizinkan oleh Allah. Kan luar biasa, boleh dilihat di YouTube berapa kegunaan daun kelor tersebut luar biasa. Nah, itu bisa kita pakai nanti, bisa dimasak juga, kalau enggak ya buat mandi atau ditaruh di air tersebut juga bisa diminum kayak gitu. Soalnya kan kalau selama ini daun kelor ini hubungannya sama ruqyah begitu, sesuatu yang gaib begitu. Yang mohon maaf, Iya. yang namanya manusia itu terdiri dari unsur-unsur, beberapa unsur kan, juga di dalam tubuh kita itu iblis. Tangan kita ada iblisnya, mulut kita ada iblisnya, hidung kita ada iblisnya, mata kita juga ada iblisnya, belum lagi ke dalam. Oh iya betul. Apalagi mulut tetangga ya Pak ya. Iya, Itu betul. kayaknya lebih banyak. Sama saja dengan doa yang kita lantunkan tadi. Semuanya ini hanyalah sebagai sarana. Doa kita, tapi kita juga wujudkan melalui sebuah benda yang memang mempunyai nilai atau makna-makna tersendiri. Ya, oke, baik. Ini kalau misalnya ada orang yang memang sulit untuk percaya atau mungkin tidak bisa, bukan berarti kami memaksa kalian untuk percaya seperti itu, tetapi logikanya seperti ini. Ketika kita ingin bepergian ke suatu tempat, tidak mungkin kita menggunakan kendaraan. Nggak mungkin tiba-tiba kita sampai di tujuan yang kita mau. Nah, ya untuk sarananya kita perlu transportasi. Ini sama kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Karena kita juga masih wujud. Kalau alam kita memang sudah rohania atau alam arwah, ya beda lagi. Cukup melalui doa, karena kita masih wujud. Ada doa, ada kalimat, juga ada yang merupakan wujud. Kayak gitu. Itu juga ada di istilah Islam melalui ilmu-ilmu hikmah. Kayak gitu. Baik. Nah, untuk ini untuk sarana yang keduanya ini sudah, kemudian untuk berasnya yang tiap hari kita makan seperti itu, ini mungkin filosofinya nggak jauh dari itu atau gimana? Ya, kalau beras kita tahu memang itu salah satu sumber makanan kita. Ya, Kalau orang Jawa menyebut dengan beras, atau memang dalam bahasa Indonesia juga beras juga dikenal. iya. Tapi kalau lebih kita ambil satunya memang untuk sumber makanan kehidupan kita, untuk kedua kali dinamain beras. Untuk memohon waras, istilahnya kayak gitu aja. Gitu. Biar kita waras selamat lah, istilahnya kayak gitu. Kan mudah. Betul. Tapi kalau dikaitkan dengan makanan pokok, karena ya lain tempat lain. Iya, gitu memang. juga, ya. Tapi mayoritas Indonesia kita Iya, memang betul. memakai beras. Saya sudah ngemil tapi belum makan. Kalau belum makan nasi itu masih belum kenyang. Baik, sebelum dilanjut, mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup. Tinggal penjelasannya aja, silakan. Kemudian itu ada satu lagi, ini Oh, sebuah raja. iya. Ini memang dikembangkan oleh para ulama kita juga. Ini bisa dipakai nantinya, bisa dipasang di rumah-rumah atau dimasukkan ke sumur. Maksudnya juga sama seperti doa yang kita baca, seperti syariat yang ada. Semuanya itu cuma untuk memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehidupan yang kita jalani. Juga berkenaan dengan malam ini juga, karena diyakini melalui sebuah kitab suci Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa di malam ini diturunkan balak atau penyakit besar maupun kecil yang terdiri 360.000 tersebut, Mas Budi.
360.000 itu luar biasa. luar biasa. Jadi kalau maksudnya kita nggak memohon perlindungan ya, yang istilahnya kalau sekarang aja zaman sekarang ini alhamdulillah ya kita maksudnya masih terbebas dari yang namanya pandemi yang saat ini juga seperti itu. Ya alhamdulillah, dan apalagi dengan adanya Rabu Wekasan ini, semoga kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, supaya selalu diberikan perlindungan, kesehatan dan segalanya seperti itu. Amin. Ya. Ada yang bilang Pak sebelum saya lanjutkan maksudnya? Ya sebenarnya kayak gini, semuanya ini termasuk kita ikut nguri-uri apa yang diajarkan oleh beliau-beliau yang terdahulu dari ulama kita. Terus hikmah yang perlu kita ambil untuk generasi seperti kita juga, untuk generasi sepenerusnya, biar istilahnya tidak kehilangan momen atau sejarah-sejarah dari pendahulu kita. Ya kalau yang sebenarnya yang lebih konkret sebenarnya kan ada semacam tasyakuran kayak gitu Mas Budi, karena sebuah ibadah seharusnya atau memang diajarkan oleh para alim terdahulu itu memang di samping syariat yang kayak gini juga ada merupakan tambahan, yaitu sedekah. Atau yang dikenal dengan halayak kita yang merupakan tasyakuran atau yang sering itu apa namanya, kayak saya tahunya tahlilan kayak gitulah kurang lebihnya. Kalau orang-orang dahulu itu mengenal dengan nama tasyakuran tersebut sebagai ritual rasulan atau tumpengan lah kayak gitu sebenarnya. Iya. Tapi karena waktu terus kondisi kita memang istilahnya seadanya, kita memakai sarana yang kayak gini. Ya mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah SWT. Nah, ini untuk selanjutnya Pak, kalau misalnya kita selesai nih untuk ritualnya lah, taruhlah. Ini dari semua media ini untuk tindak lanjutnya itu seperti apa? Penanganannya maksudnya, apakah ini dibuat seperti apa atau gimana? Kalau ini sebenarnya kayak gini Mas Budi, bebas. Nanti kan biasanya para jamaah yang memang membutuhkan itu pada ngambil ke sini. Kalau air udah istilah kita tahu lah, mau buat minum, mau dicampur ke sumur atau gimana boleh. Kalau beras kita satukan lagi ke beras yang ada di rumah-rumah. Nanti kan kita cukup ngambil segini, cukup lah disatukan ke rumah kayak gitu. Iya, baik. Jadi ini yang di sini nih mewakili, tapi nanti bisa dicampurkan ke yang lainnya gitu. Baik. Ini balik lagi Pak, saya masih kepo ini untuk yang tadi. Tadi kan disampaikan di awal itu mulai ditinggalkan untuk momen ini. Iya, untuk momen ini. Ini pernah nggak yang sampai ke istilahnya ada yang mengatakan sampai Pak Supaan sendiri itu tahu begitu, mungkin dari ada yang sampai ke telinga gitu, alasannya itu seperti apa gitu. Kenapa kebanyakan gitu aja Pak? Mohon maaf sebelumnya Mas Budi. Sebenarnya dari dulu termasuk di wilayah kita juga, termasuk beliau almarhum Bapak Kiai Haji Masrofuddin juga memang sudah mengembangkan dari dulu, tapi karena mohon maaf, ini bukan masalah jelek atau baiknya, bahkan kita juga nggak mengecam satu sama lain. Yang nggak mengadakan itu salah, yang mengadakan itu benar, paling benar, itu enggak kayak gitu. Karena sifat doa sebenarnya sangat-sangat luas. Kita cuma berusaha menyampaikan apa yang dibawa oleh para ulama terdahulu kita, dengan harapan semoga anak cucu atau kita nanti nyampe anak cucu bisa tahulah apa hikmah dibalik semua itu kayak gitu. Memang kurun waktu berapa tahun, mungkin teman-teman yang ada di sini juga istilah belum pernah dengar sama sekali ya. belum. Padahal kalau dilihat usia kayak Mas Ipul atau Aska sendiri udah puluhan tahun kan. Iya betul. Saya berapa ini?
Baru ini dengar. Sudah kaplak. 27 atau 28 tahun sekitar itu. Juga baru dengar. Baru dengar Rabu Ya, Makassar karena ini. ya itu banyak versi dari ulama yang memang berbeda-beda, tapi lepas dari semua itu bukan masalah salah atau benar, semuanya benar, semuanya baik. Kayak gini juga insya Allah berpedoman, tidak asal-asal karena memang ada tuntunannya. Bagi yang tidak melaksanakan juga bukan berarti jelek, karena cara berdoa itu sangat-sangat luas. Kita cuma mengemas kayak gini, berusaha mengururi apa ajaran-ajaran daripada ulama sepuh kita. Ini Insya Allah. boleh sedikit lebih dalam nggak sih Pak? Maksudnya Enggak, jadi gini. Ini untuk ya itu tadi balik lagi karena kita kan juga baru tahu ini begitu kan. Nah untuk mungkin di wilayah ini atau di wilayah luar sana seperti itu alasan mereka tidak mengadakan begitu untuk kegiatan ini. Bahasa kasarnya apakah memang sampai ini nggak perlu nih beginian, ini musyrik nih, ini apa nih begitu? Mohon maaf ini sebelumnya. ya kalau sejauh itu sih Enggak ya. kita nggak berpikiran semacam itu ya. Paling kan kayak gini, yang biasa dilaksanakan oleh para kiai yang memang mungkin ini loh, mungkin kurang begitu memahami tentang hikmah, mungkin jarang yang memakai kayak rasulan atau kayak syariat-syariat yang kayak gini. Biasanya kalau yang kita ketahui yang mungkin pada melaksanakan dia paling membuat semacam raja. Jadi sholat awabin, nanti ada mujahadah, terus membuat raja sama air putih kayak gitu, itu yang umum dilaksanakan. Karena untuk mengenal lebih lanjut atau lebih jauh otomatis butuh sebuah pengalaman hikmah kayak gitu. Ya, jadi kita tidak bisa menjudge yang mungkin nggak pemahamannya bisa. yang belum begitu. Iya. Jadi saya takut salah ngomong ini seperti ini karena ini kalangan-kalangan tertentu yang nantinya takutnya saya salah ucap, nanti saya diserang begitu. Ada parah. Oke, baik. Saya rasa cukup ya Pak ya untuk penjelasannya, dan sekali lagi terima kasih untuk penjelasannya, dan kembali lagi untuk kegiatan ini kami sampaikan kembali bahwa tidak ada niat untuk yang melenceng seperti itu, tetapi di sini kita mencoba untuk menghidupkan kembali apa yang sudah atau tradisi yang sudah mulai ditinggalkan. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa kembali diadakan dan istilahnya adatnya bisa dijalankan seperti pada masa dahulu. Amin, amin. Ya, baik. Cukup sekian video kali ini. Saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.